Yuk kita gas bro. Selamat malam minggu. Setelah mereka meninggalkan bidang pandang wanita itu, Yang Ye segera melintas ke punggung Li Qingyi, dan kemudian dia melompat ke punggungnya. Setelah itu, Yang Ye meludahkan 3 suap darah dan langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Fan Li dan Feng Meng tercengang sementara Li Qingyi sepertinya memahami sesuatu. Dia berkata, kita harus segera pergi saat dia berbicara energinya yang dalam melonjak ke kakinya, dan dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan berubah menjadi embusan angin yang melesat ke kejauhan. Fan Meng dan Fan Li sepertinya telah menyadari sesuatu juga, dan mereka dengan cepat mengejar Li Qingyi. Tubuh Yang Ye berada dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Jika bukan karena temperamen yang dia alami dari energi valet primordial, darah leluhur naga, dan berbagai harta karun lainnya, dia mungkin benar-benar mati lebih awal. Tubuhnya pernah sebanding dengan Half Saint, tetapi setelah dia menyalakan 12 level dari pedangnya dan dengan paksa mengeksekusi Heaven Ren, tubuhnya rusak parah dan praktis kembali ke keadaan semula. Sementara dia memulihkan kekuatannya ke alam raja barusan, meridian dan berbagai luka di dalam dirinya belum diperbaiki sama sekali. Jadi, ketika dia menggunakan energi pedang dengan paksa, proses transfer energi yang dalam melalui meridiannya telah menyebabkan meridiannya melengkung parah. Untungnya, meridiannya sangat fleksibel dan tangguh, jika tidak meridian orang lain akan hancur berkeping-keping. Meskipun miliknya tidak hancur berkeping-keping, itu masih dalam kondisi yang mengerikan. Rasa sakit yang tajam dari meridiannya yang melengkung tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Berhenti Yang Ye tiba-tiba berbicara saat mereka berlari dengan liar, dan Li Qingyi segera berhenti di tempat. Yang Ye dengan paksa menahan rasa sakit tajam yang menusuk jauh ke tulang, dan matanya sedikit tertutup sementara indera surgawinya menyapu. Beberapa saat berlalu sebelum dia menunjuk ke kiri, pergilah ke arah itu begitu dia selesai berbicara, Yang Ye langsung pingsan. Mereka melihat ke arah yang ditunjuk Yang Ye, dan mereka menjadi sedikit ragu-ragu ketika mereka menyadari apa yang ada di arah itu. Karena itu adalah rawa yang sangat besar, dan ada banyak hal yang berenang melalui rawa tersebut. Bahkan ada aura yang kuat. Aku percaya dia. Fan Meng tiba-tiba membuatnya berdiri dengan jelas. Fan Li melirik Yang Ye dan tetap diam. Jelas, dia kehilangan haknya untuk memilih. Li Qingyi merenung selama beberapa saat, dan kemudian dia tiba-tiba menatap Fan Meng, katakan yang sebenarnya. Apakah Yang Ye yang membuat Liu Wufeng takut sebelumnya? Fan Meng tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya sekarang, jadi dia segera mengangguk. Kamu mungkin menyadari bahwa dia menderita luka yang sangat parah. Jadi, ketika dia memeluk saya sebelumnya, dia menggunakan saya sebagai media untuk melawan Liu Wufeng. Ketika dia berbicara sampai titik ini, ada ekspresi sedih di mata Fan Meng saat dia menatap Fan Li. Fan Li berkata, kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu percaya padaku? Fan Li ingin mengatakan sesuatu tentang itu, tapi Li Qingyi menggelengkan kepalanya, mari kita tidak membicarakan semua itu sekarang. Dia sangat kuat, dan dia mungkin menemukan sesuatu yang membuat kultivasinya turun sedemikian rupa, dan dia bahkan menderita luka yang sangat parah. Namun, tidak ada keraguan bahwa kemampuan membedakan dan penilaian orang seperti itu pasti di atas kita. Jadi, pasti ada alasan mengapa dia memilih arah itu. Ayo pergi. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki rawa. Tentu saja, mereka berhenti berjalan, dan mereka terbang sekarang. Sementara Li Qingyi dan Fan Li dapat merobek ruang terbuka dan berteleportasi melaluinya, mereka tidak berani melakukannya di dalam pegunungan yang tak terbatas ini. Karena kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan mereka berteleportasi ke sarang binatang iblis. Bukankah itu tidak ada bedanya dengan menyerahkan nyawa mereka? Selain itu, teleportasi akan menciptakan fluktuasi di luar angkasa, dan Zixin yang mengejar mereka akan bisa merasakan fluktuasi itu. Kita harus membangunkannya setelah mereka memasuki rawa. Li Qingyi tiba-tiba menatap Fan Li dan berkata, meskipun saya memiliki beberapa pil obat, itu bukanlah pil penyembuhan. Nona muda Fan, apakah Anda masih memiliki lebih banyak pil blood stasis? Ia bukan Fan Li tapi Fan Meng yang mengucapkan kata-kata itu. Fan Li melirik Yang Ye, ragu-ragu sejenak, lalu menjentikkan pil ke Li Qingyi. Li Qingyi mengangguk dan menjentikannya ke mulut Yang Ye. Namun, Yang Ye masih belum bangun setelah sekitar 10 menit berlalu. Seberapa berat luka-lukanya mengapa bahkan pil roh tidak mampu menunjukkan efek apapun alis Li Qingyi terjalin erat. Beri dia energi batu. Fan Meng tiba-tiba berkata, dia tidak kuat pada awalnya, tapi dia menjadi kuat setelah memakan sejumlah besar batu energi, dan dia bahkan tidak bisa langsung membunuh ular besar itu sebelumnya. Li Qingyi menatap Fan Meng, apakah kamu yakin bahwa batu energi dapat dimakan? Fan Meng mengangguk. Dia tidak berbohong karena dia melihatnya memakannya. Li Qingyi merenung sejenak dan berkata, beri mereka makan.
Sama seperti itu, mereka melakukan perjalanan saat mereka memberi makan batu energi tingkat ekstrim ke Yang Ye. Setelah makan hampir 1000 batu energi kelas ekstrim, Yang Ye masih belum bangun, tapi dia maju ke peringkat tengah kerajaan raja. Menyaksikan itu menyebabkan ketiganya terpana untuk waktu yang sangat lama. Kamu bisa maju dari makan batu energi. Li Qingyi menatap Fan Meng sementara yang terakhir memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia orang aneh, kata Fan Li. Li Qingyi mengangguk setuju dan berkata, lanjutkan memberi mereka makan. Saya tidak punya lagi. Fan Meng mengangkat bahu tanpa daya. Li Qingyi menatap Fan Li. Fan Li menggelengkan kepalanya juga, saya tidak membawa banyak dan dia telah menyelesaikan semua yang saya lakukan. Sebuah cincin spasial terbang ke Fan Meng sementara Li Qingyi berkata, ada hampir 1000 batu energi tingkat ekstrim di sana. Beri mereka makan. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa dia makan. Fan Meng buru-buru mulai memberi makan Yang Ye lagi. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk menyelesaikan batu energi itu, namun dia masih belum bangun. Fan Meng menatap Li Qingyi, dan tatapannya sepertinya membawa pertanyaan, apakah kamu punya lagi? Bukankah wanita itu baru saja memberinya cincin spasial? Mengapa menyimpan semua batu energi tingkat ekstrim dan inti dalam dari binatang iblis alam mulia? Beri makan semuanya padanya. Mari kita lihat apakah dia bangun dari itu. Li Qingyi berbicara dengan suara rendah. Fan Meng mencari Yang Ye sejenak sebelum akhirnya dia menemukan cincin spasial itu. Setelah itu, dia menarik isinya dan mulai memberikan semuanya kepada Yang Ye. Setelah 15 menit berlalu, Yang Ye masih belum bangun, tetapi dia berada di alam roh. Kali ini, mereka bertiga terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, mereka telah menggunakan banyak waktu untuk maju dari alam raja ke alam roh bertahun-tahun yang lalu. Terutama Fan Meng, dia telah menggunakan beberapa tahun waktu untuk maju dari alam surga pertama ke alam roh. Tapi Yang Ye baru saja maju dari makan batu energi. Jika itu tidak terjadi tepat di depan matanya, maka dia tidak akan pernah percaya. Tiba-tiba, semburan tanah menyembur dari dalam rawa, dan kemudian mulut berdarah menggigit mereka. Cahaya dingin melintas di mata Li Qingyi saat dia membalik telapak tangannya, dan telapak tangan energi besar melintas. Telapak tangan menyebabkan riak menyapu ruang sebelum akhirnya menabrak mulut yang berdarah. Jeritan rasa sakit bergema saat mulut jatuh kembali ke rawa. Namun, tepat ketika mereka menghela nafas lega, seluruh rawa mulai bergolak sementara sosok-sosok besar yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak di dalam rawa. Ekspresi mereka berubah, dan Li Qingyi dengan cepat berkata, minggir segera. Mereka meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Tetapi bahkan kemudian, binatang iblis masih terus menyerang tanpa henti dari rawa di bawah dan menyerang mereka. Sementara sebagian besar binatang iblis berada di alam raja, jumlah mereka menyebabkan banyak masalah bagi mereka bertiga. Fan Li tiba-tiba berkata, ini akan memakan waktu setidaknya 1 jam bagi kita untuk melarikan diri dari rawa ini. Kami pasti tidak akan bisa bertahan selama itu berdasarkan situasi saat ini. Li Qingyi berbicara dengan sungguh-sungguh, Nona muda Fan, apakah Anda punya ide? Ekspresi ganas melintas di matanya saat Fan Li berkata, binatang iblis di bawah kita menyukai darah segar. Kami pasti bisa menarik perhatian mereka jika kami melempar seseorang ke sana. Dengan cara itu, kita bisa menghindari bahaya yang kita hadapi untuk sementara ini. Ekspresi Fan Meng berubah. Dia secara alami tahu siapa yang dibicarakan oleh kakak perempuannya, jadi dia segera berkata, kamu tidak bisa melakukan itu, kakak. Yang Ye bahkan menyelamatkan hidup kita sebelumnya. Bagaimana Anda bisa melemparkannya ke sana, kakak Li, bukankah aku benar? Li Qingyi tetap diam. Fan Li tidak memperhatikan Fan Meng, dia hanya menatap Li Qingyi, Nona muda Li, kamu seharusnya menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa, dan kekuatan aslinya pasti sangat luar biasa. Namun, dia telah jatuh ke kondisi seperti itu sekarang. Itu membuktikan kalau dia pasti punya musuh yang kuat. Jika kita menyelamatkannya, maka kemungkinan besar akan membawa bencana bagi klan kita. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia melirik Yang Ye dan melanjutkan, selain itu, dia adalah orang yang kejam dan tegas, dan dia sangat pendendam. Sikap kami sebelumnya terhadapnya tidak terlalu baik, jadi kami tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan bertindak melawan kami saat dia bangun. Dia tidak akan. Fan Meng dengan cepat berkata, saya jamin dia tidak akan melakukannya. Kakak, jangan lempar dia ke sana. Aku memohon Anda. Diam. Fan Li tiba-tiba berteriak, Anda menjamin bahwa dia tidak akan melakukannya. Atas dasar apa Anda membuat jaminan seperti itu? Sudah berapa lama kamu mengenalnya? Izinkan saya menanyakan sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan jika dia menyerang kita atau jika dia menyerang klan penggemar kita saat itu? Kita akan menjadi pendosa klan.
Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Li Qingyi dan berkata, Nona muda Li, bahkan jika kita menghakiminya seperti itu tanpa bukti apapun, kita tidak bisa diganggu tentang itu. Kami tidak dapat memastikan bahwa dia tidak akan menjadi ancaman bagi kami jika dia dibiarkan hidup. Selain itu, begitu dia bertindak melawan kita, maka itu pasti akan menjadi bencana bagi kedua kekuatan yang kita wakili. Li Qingyi memiliki keraguan di wajahnya. Tiba-tiba, Fan Meng berkata, ayo kita lempar dia. Li Qingyi dan Fan Li menatap Fan Meng dengan ekspresi heran di wajah mereka. Wajah Fan Meng sedikit pucat saat dia terbang ke Li Qingyi, dan kemudian dia mengambil Yang Ye dari Li Qingyi dan berkata, aku adalah alasan mengapa dia tetap tinggal sekarang, jadi biarkan aku menjatuhkannya sendiri. Fan Li mengangguk, dan suaranya menjadi jauh lebih lembut, Meng kecil, itu untuk yang terbaik bahwa kamu mampu. Suaranya tiba-tiba berhenti tiba-tiba, dan kemudian matanya terbuka lebar saat ketakutan dan kepanikan memenuhi mereka. Karena Fan Meng benar-benar menembak jatuh ke arah rawa dengan Yang Ye di pelukannya. Kakak, maafkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkannya, jadi aku hanya bisa mati bersamanya. Lewati garis ini dan mati. Tidak, mata Fan Li dipenuhi dengan kengerian saat sosoknya melintas ke arah Fan Meng dan mencoba meraihnya. Sayangnya, sudah terlambat. Karena mereka tidak terlalu jauh dari rawa, dan hanya ada sedikit lebih dari 10 meter antara mereka dan rawa. Ditambah dengan fakta bahwa Fan Meng telah mengejutkannya, jadi Fan Meng dan Yang Ye berada kurang dari 2 meter dari rawa ketika dia mencoba untuk menangkap Fan Meng. Fan Meng memegang erat Yang Ye sementara air matanya mengalir tanpa henti dari sudut matanya. Sebenarnya, dia tidak ingin mati, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tahu itu sama sekali tidak mampu mengubah keputusan kakak perempuannya. Ditambah dengan persetujuan diam-diam Li Qingyi, dia yakin bahwa mereka pasti akan melemparkan Yang Ye ke rawa. Yang Ye bisa saja pergi, tapi dia tetap tinggal dan bahkan membawa dia dan kakak perempuannya pergi. Dia tahu bahwa dia melakukan semua itu karena dia. Jadi, selain merasa tidak berdaya ketika dia tidak bisa melindungi Yang Ye, dia merasa bersalah. Pada akhirnya, dia secara impulsif meraih Yang Ye dan melompat ke rawa. Mereka akan jatuh ke rawa, dan dia bisa melihat binatang iblis besar di dalam rawa membuka mulut mereka lebar-lebar. Pada saat sebelum kematian, dia menatap Yang Ye dan melihat wajahnya yang tampak garang. Saat ini, Yang Ye sangat jelek. Dia memiliki rambut putih pucat, dan wajahnya tampak seperti dipotong dengan pisau. Ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wajahnya. Aduh, kalau saja kamu sedikit lebih tampan. Begitu dia selesai berbicara, Fan Meng meletakkan kepalanya di dada Yang Ye dan menutup matanya saat dia menunggu kematian tiba. Tidak baik menilai seseorang dari penampilannya. Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinganya. Aku tahu, tapi kamu juga benar-benar. Dia menggigil ketika dia berbicara sampai saat ini, dan kemudian dia membuka matanya untuk melihat Yang Ye. Pada saat ini, dia membuka matanya dan tersenyum padanya. Selain itu, ada pedang di bawah kaki mereka, dan mereka berdiri di atas pedang itu. Kamu sudah bangun? Fan Meng sedikit linglung. Yang Ye mengangguk. Sebenarnya, dia sadar kembali ketika dia mencapai alam roh. Namun, dia menggunakan energi mendalam ungu di dalam tubuhnya untuk memperbaiki meridian dan tulang di dalam dirinya. Jadi, dia belum membuka matanya. Tetapi dia tidak membayangkan bahwa Fan Li dan Li Qingyi benar-benar berniat untuk melemparkannya ke rawa sebagai umpan untuk binatang iblis di sana. Fan Meng tiba-tiba mulai menangis sambil memukul dada Yang Ye tanpa henti. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu sudah sadar? Kamu membuatku takut sampai mati. Saya berpikir bahwa saya akan mati. Yang Ye kehilangan kata-kata. Fan Li menghela nafas lega saat menyaksikan adegan ini sementara wajahnya kembali normal. Di sisi lain, Li Qingyi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Bagaimanapun, Yang Ye bisa langsung membunuh ahli alam agung ketika dia berada di alam raja. Sekarang dia telah maju ke alam roh, bukankah membunuh ahli alam agung semudah menyembelih ayam tak berdaya baginya? Fan Li juga telah menyadari hal itu, dan ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang saat dia menatapnya dengan waspada. Yang Ye juga menatap Fan Li dan Li Qingyi. Jika dia benar-benar tidak sadarkan diri, maka dia mungkin benar-benar mati di rawa bersama Fan Meng. Apakah dia marah? Dia tentu saja. Yang Ye mengulurkan tangannya dan menunjuk Fan Li dan Li Qingyi, jika kamu tidak menentangnya, maka aku bisa langsung membunuh mereka dengan satu ayunan pedangku. Oh tunggu, wanita itu, Li Qingyi, seharusnya memiliki semacam kartu truf. Tapi itu tidak masalah. Jika satu ayunan tidak menghentikannya, maka dua akan. Fan Li dan Li Qingyi merasa ngeri. Fan Meng dengan cepat menggelengkan kepalanya dan memegang erat Yang Ye seolah-olah dia sangat takut kalau dia akan menyerang mereka. Yang Ye, singkirkan.
Selamatkan mereka, oke. Yang Ye mengusap kepalanya dan berkata, baik, aku akan memberimu wajah namun, saya akan membiarkannya begitu mudah jika saya membiarkannya begitu saja berdiri di sini di atas pedang dan jangan bergerak. Bukan salahku jika kamu jatuh di sana. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melesat secara eksplosif ke arah Fan Li. Fan Li merasa ngeri dan hendak melakukan serangan balik, tapi sudah terlambat. Sebuah tangan telah melingkari tenggorokannya dan mengangkatnya. Yang Ye menatap Fan Li dan berkata, lihat membunuh Anda sama saja dengan menginjak semut sampai mati. Alasan saya tidak menginjak Anda sampai mati adalah karena Anda memiliki seorang adik perempuan yang menurut Anda sangat konyol dan naif. Jika bukan karena dia, maka belum lagi Anda, saya bahkan akan memusnahkan klan penggemar Anda. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye melepaskan cengkeramannya di lehernya sebelum dengan cepat menghancurkan tinjunya ke depan ke perutnya. Rangan teredam terdengar darinya saat seteguk darah menyembur dari mulutnya, dan kemudian sosoknya meledak terbang. Sementara itu, Yang Ye langsung muncul di depannya, lalu tinjunya menghantam perutnya lagi. Begitu saja, sosok Fan Li terbang tanpa henti sementara Yang Ye maju terus tanpa akhir. Hanya dalam beberapa saat, sosok Fan Li telah terbang hampir 3 kilometer, dan sosoknya telah sampai di padang rumput yang terletak di luar perbatasan rawa. Pada saat ini, dia bisa dikatakan dalam keadaan sangat menyesal. Darah mengalir dari mulutnya, dan itu mewarnai mulut dan tenggorokannya menjadi merah. Apalagi, luka yang menutupi tubuhnya terasa seperti otot-ototnya robek dan tulang terkilir. Itu sangat menyakitkan. Yang Ye bermaksud untuk melanjutkan, tapi Fan Meng berdiri di depan Fan Li dengan ekspresi memohon di matanya. Yang Ye mengangkat bahu, lalu berbalik untuk melihat Li Qingyi. Ekspresi Li Qingyi berubah, dan dia menyerang sebelum dia bisa. Dia menamparkan telapak tangannya ke arah Yang Ye, dan seorang sobat energi melonjak melalui ruang dan meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat itu menabrak Yang Ye. Yang Ye tidak menggunakan pedangnya, dan dia hanya menghancurkan tinjunya ke depan. Telapak tangan energi Li Qingyi langsung bubar, dan itu membuatnya ngeri. Sementara itu, Yang Ye telah tiba di depannya, dan kemudian sebuah tinju menghantam perutnya. Dia segera merasa seperti organ dalamnya telah hancur, dan seteguk darah menyembur dari mulutnya saat sosoknya terbang mundur. Dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia merasakan sesuatu berkedip di depan matanya, dan kemudian sebuah tangan melingkari lehernya dengan erat. Yang Ye menatapnya saat dia perlahan-lahan menekan tenggorokannya, sebelumnya, baik kamu dan wanita itu akan mati tanpa kerikil jika bukan karena aku. Hal yang menggelikan adalah bahwa kalian berdua benar-benar bermaksud menggunakan saya sebagai umpan ketika saya tidak sadarkan diri. Bagaimana rasanya menjadi tidak tahu berterima kasih dan tidak bermoral menurutku kalian berdua adalah contoh terbaik. Saat dia berbicara, Yang Ye perlahan meremas tenggorokannya, menyebabkan wajah cantik Li Qingyi berubah ungu. Sementara itu, Fan Li yang didukung Fan Meng tiba-tiba berbicara, kamu tidak bisa membunuhnya. Yang Ye meliriknya dengan dingin dan berkata, kamu benar-benar harus merasa beruntung memiliki seorang adik perempuan, jika tidak kamu akan menjadi tumpukan kotoran sekarang. Fan Li menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu bahwa Anda penuh dengan kebencian terhadap kami, dan Anda ingin membunuh kami. Namun, saya dapat melihat bahwa Anda tidak ingin Meng kecil terluka. Tetapi jika Anda membunuhnya, maka Stellar Sky City pasti akan menyerang klan penggemar saya. Klan penggemar saya sama sekali bukan tandingan mereka. Stellar Sky City. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, apakah itu sangat kuat? Fan Li berbicara dengan nada serius, ia memiliki ahli Half Saint. Seorang Half Saint. Yang Ye mendengus dingin dan berkata, itu hanya Half Saint. Jika mereka berani mencari masalah dengan Meng kecil, maka aku akan membunuh mereka semua. Dia tidak membual karena dia benar-benar tidak menganggap serius Half Saint. Kelopak mata Fan Li berkedut ketika dia mendengarnya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa ketakutan saat menatap Yang Ye. Karena dia bisa melihat bahwa dia tidak menyombongkan diri. Siapa sebenarnya dia, mengapa dia direduksi menjadi keadaan seperti itu? Apa sih yang saya lakukan? Aku benar-benar menyinggung orang yang menakutkan. Dia menoleh untuk melirik Fan Meng. Seperti yang dikatakan Yang Ye, dia merasa sangat beruntung memiliki Fan Meng sebagai adik perempuannya. Karena klan Fan mungkin menderita bencana jika bukan karena Fan Meng. Yang Ye tidak membunuh Li Qingyi pada akhirnya karena Fan Meng memohon untuk nyawanya. Yang Ye menurunkan Li Qingyi, dan kemudian dia berjalan ke arah Fan Meng dan berkata, saya telah memulihkan sedikit kekuatan saya, dan saya akan pergi sekarang. Kali ini, saya membawa Anda keluar dari pegunungan ini. Apakah Anda setuju atau tidak? Jika kamu terus mengikuti mereka, cepat atau lambat mereka akan membuatmu terbunuh.
Pada saat ini, bukan hanya kultivasinya yang telah pulih ke alam roh, bahkan tubuh fisiknya telah pulih sedikit. Kekuatannya saat ini sebanding dengan beberapa binatang iblis alam mulia tentu saja, masih ada masalah dengan meridiannya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah sekarang. Karena energi valet biasa tidak bisa memperbaiki meridiannya sama sekali. Menurut kesimpulannya, dia paling tidak membutuhkan energi valet primordial sejati. Untungnya, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sekarang bahkan jika dia tidak menggunakan pedangnya. Fan Meng menatap Fan Li. Fan Li mengangguk dan berkata, ayo pergi. Mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan mereka jika Beastmaster Sekte tidak ikut campur. Namun sekarang, mereka dikejar oleh anggota Beastmaster Sekte di pegunungan tak terbatas ini, jadi mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Tinggal di belakang tidak ada bedanya dengan menyerahkan nyawa mereka. Fan Meng tiba-tiba menatap Li Qingyi, kakak Li, ayo kita pergi bersama. Li Qingyi melirik Yang Ye, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua boleh pergi. Saya harus mendapatkan hal yang saya butuhkan apapun yang terjadi. Ayo pergi. Yang Ye tidak ragu sama sekali. Dia meraih tangan Fan Meng dan pergi. Dia memiliki kesan yang sedikit baik tentang Li Qingyi di masa lalu, tetapi insiden yang terjadi sebelumnya membuat kesan baik itu langsung lenyap tanpa jejak. Fan Meng mendesah pelan namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meninggalkan tiba-tiba, teriakan keras terdengar, kalian semua tidak akan kemana-mana. Begitu suara itu muncul, gelombang gemuruh bergema. Tanah bergetar hebat seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Setelah itu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka dan mengelilingi mereka sepenuhnya. Zixin muncul di hadapan mereka saat menunggangi singa api miliknya. Kali ini, ada lebih banyak binatang iblis Exalt Realm. Ada total 9 di sini. Wajah Fan Meng dan Fan Li berubah muram, dan mereka secara naluriah mendekati Yang Ye. Sementara itu, ekspresi Yang Ye menjadi sangat serius juga. Zixin tidak melirik Li Qingyi. Dia malah menatap Yang Ye dan berkata, bagus, sangat bagus. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Zixin, suatu hari akan bertindak begitu bodoh dan bodoh. Murid dari sekolah pedang kuno biasanya membawa peti pedang ketika mereka bepergian keluar sekolah mereka, dan mereka akan memakai lambang sekolah pedang kuno. Selain itu, niat pedang mereka di 6 tingkat setidaknya Anda tidak memenuhi salah satu dari poin tersebut. Tak perlu dikatakan, Anda benar-benar berani. Anda benar-benar berani berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno. Apa kau tidak khawatir seluruh keluargamu akan dimusnahkan? Yang Ye melirik Zixin dan berkata, Li Qingyi adalah orang yang kamu incar. Aku tidak akan menghentikanmu untuk menangkapnya. Sampah. Zixin tiba-tiba berteriak dengan marah, kamu bahkan meninggalkan wanitamu sendiri pada saat hidup dan mati, kamu benar-benar sampah. Yang Ye linglung. Kalian semua bisa bermimpi pergi hari ini. Zixin melambaikan tangannya, dan kemudian semua binatang iblis di sekitar mereka melolong sebelum mereka menyerang kelompok Yang Ye. Langit dan bumi bergetar saat segudang binatang melesat ke depan. Tiba-tiba, teriakan pedang melesat ke udara, dan kemudian pedang Fan Meng melesat ke depan. Itu mengelilingi mereka dari jarak lebih dari 10 meter, dan kemudian sebuah lingkaran muncul di sekitar mereka. Seberangi lingkaran ini dan mati suara Yang Ye bergema, dan itu dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti aku? Zixin mendengus dingin saat dia melambaikan tangannya, dan 7 binatang iblis alam agung di belakangnya melolong sebelum mereka melompat ke kelompok Yang Ye. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye, dan kemudian dia berjalan ke Fan Meng. Dia melingkarkan tangan kirinya di pinggangnya sementara dia memegang tangan kanannya dengan tangan kanannya, dan kemudian dia mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Pedang yang melayang di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat kembali ke genggaman Fan Meng. Kali ini, Yang Ye tidak perlu mengatakan apapun karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Begitu energi dan niat pedangnya yang dalam mengalir ke langit, cahaya menyilaukan langsung meletus darinya. Tidak butuh waktu lama bagi lebih dari selusin binatang iblis untuk memasuki lingkaran. Memotong. Begitu Yang Ye berbicara, seberkas energi pedang ditembakkan dari pedang di tangan Fan Meng, dan itu melesat ke udara. Mendesis. Lebih dari selusin binatang iblis langsung dipotong menjadi 2. Murid Zixin, Fan Li, dan Li Qingyi mengerut saat mereka menyaksikan pemandangan ini, terutama bagi Li Qingyi dan Fan Li. Mereka sangat terkejut sekarang. Bagaimanapun, semua binatang iblis itu berada di alam roh. Mungkin kekuatan Fan Meng cukup untuk membunuh 1 atau 2 orang, tetapi sangat tidak mungkin baginya untuk membunuh begitu banyak secara instan. Selain itu dilakukan dengan sangat mudah. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia benar-benar murid dari sekolah pedang kuno?
Kali ini, bukan hanya Fan Li dan Li Qingyi yang berpikir seperti ini, pikiran yang sama juga muncul di benak Zixin. Bagaimanapun, semua pembudidaya pedang yang tangguh dari prefektur Pain ada di sekolah pedang kuno. Sementara dia ketakutan, Zixin tidak punya pilihan lain selain melanjutkan serangan. Tidak butuh waktu lama bagi binatang iblis Exalt Realm untuk memasuki lingkaran. Itu segera dipukul oleh seutas energi pedang saat memasuki lingkaran, dan melolong saat terbang mundur. Itu masih hidup, tetapi dalam kondisi yang mengerikan. Karena untaian energi pedang itu telah mengenai titik terlemah di tubuhnya, jadi meski belum mati, ia masih terluka parah. Binatang iblis Exalt Realm lainnya mengalami nasib yang sama. Semuanya diledakkan oleh untaian energi pedang selain binatang iblis alam agung, semua binatang iblis alam roh dan Raja Realm praktis langsung dimusnahkan. Tidak butuh waktu lama untuk mayat ratusan binatang iblis menumpuk di luar lingkaran. Fan Li dan Li Qingyi tercengang. Itu adalah pembantaian yang benar. Mereka merasa bahwa mereka melebih-lebihkan kekuatan Yang Ye, tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan Yang Ye jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Siapa sebenarnya dia? Pertanyaan yang sama ini bergema tanpa henti di benak mereka. Bukan hanya Fan Li dan Li Qingyi, bahkan Zixin dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Karena dia menyadari keheranannya bahwa untaian pedang Qi itu selalu mampu menyerang titik terlemah pada binatang iblis itu. Jadi, selain binatang iblis Exalt Realm yang memiliki pertahanan yang relatif lebih kuat, praktis semua binatang iblis lainnya langsung terbunuh dengan satu ayunan pedang. Bagaimana melakukan itu Zixin sangat terkejut. Namun, tidak butuh waktu lama untuk wajah Fan Meng mulai pucat dan Yang Ye mengerutkan kening. Fan Li dan Li Qingyi memang ingin membantu. Sayangnya, mereka tidak bisa membantu. Karena Yang Ye telah memukuli mereka tanpa ampun sekarang, jadi seluruh tubuh mereka masih sakit sampai sekarang. Setelah dia meledakkan seekor binatang iblis alam agung terbang, Yang Ye melepaskan tangan Fan Meng. Karena energinya yang dalam telah habis sepenuhnya. Jika dia terus menggunakan dia sebagai media, maka itu akan membuat tubuhnya berlebihan, dan itu akan sangat berbahaya bagi kultivasinya di masa depan. Aku masih bisa melanjutkan. Fan Meng menatap Yang Ye. Dia menggelengkan kepalanya dan membawanya ke Fan Li dan Li Qingyi. Dia berkata, saya tahu bahwa Anda berdua memiliki kartu truf, dan Anda tidak harus menggunakannya. Namun, jika sesuatu terjadi pada gadis kecil itu, percayalah, aku pasti akan membuat kalian berdua tidak mungkin meninggalkan pegunungan ini. Saat dia berbicara, dia mengambil pedang Fan Meng dan berjalan menuju Zixin. Menurutnya, kami berdua bahkan tidak sepenting satu jari pun di tangan adik perempuanmu. Ada jejak ekspresi pahit di wajah Li Qingyi. Dia dulunya jenius, dan tidak ada seorang pun dari area ratusan ribu kilometer yang pernah memperlakukannya seperti itu. Fan Li melirik Yang Ye, lalu dia meraih tangan Fan Meng. Menurutnya, pentingnya Yang Ye melekat pada Fan Meng adalah hal yang baik bagi klan Fan dan Fan Meng. Bagaimanapun, kekuatan Yang Ye ungkapkan sekarang membuktikan bahwa dia jelas bukan orang biasa. Selain itu, dia bahkan seorang kultivator pedang sementara Fan Meng kebetulan menjadi kultivator pedang juga. Jadi, menurut pendapat Fan Meng, itu pasti pertemuan kebetulan yang sangat besar. Sementara banyak binatang iblis mati, masih ada banyak binatang iblis di sini. Namun, mereka tidak menyerang ke depan, dan mereka berhenti di tempat dan melihat Yang Ye dengan waspada. Jelas, binatang iblis yang masih hidup sangat dipengaruhi oleh pembantaian daripada yang dilakukan Yang Ye sebelumnya. Tiba-tiba, seekor kera putih di alam agung meraung dengan marah, dan kemudian melompat dan turun ke Yang Ye seperti gunung kecil. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Dia membalik telapak tangannya saat dia dengan cepat menginjak kaki kanannya ke tanah. Dia mengandalkan kekuatan balasan untuk menembak ke udara, dan kemudian dia menjentikkan pergelangan tangannya. Pedang di genggamannya melesat ke depan. Suara udara yang terkoyak bergema saat pedang meninggalkan bayangan di belakang, sementara itu ditembakkan melalui krisan kera putih. Setelah itu, ia menembus dada kera putih untuk meninggalkan tubuhnya, dan itu menyebabkan semburan darah menyembur dari dada kera putih. Murid kera putih yang sangat besar itu mengerut saat mengeluarkan teriakan melengking dan menyedihkan yang mengguncang sekitarnya. Sementara itu, sebuah kepalan menghantam perutnya. Jika dibandingkan dengan ukuran tubuh kera putih, tinju Ye tampak seperti kepalan tangan semut yang menyerang manusia. Namun, justru kepalan kecil itulah yang meledakkan kera putih itu, dan menghancurkan banyak pohon sebelum jatuh ke tanah. Yang Ye tidak menindaklanjuti dengan serangan lain setelah dia meledakkan kera putih yang terbang. Karena badannya terasa tidak nyaman. Meskipun dia tidak menggunakan energi pedang dan hanya menggunakan kekuatan fisiknya, tubuhnya belum pulih sepenuhnya.
Jadi, tubuhnya masih tidak bisa menahannya menggunakan kekuatannya terlalu banyak. Pada saat ini, dia samar-samar merasakan sakit yang berasal dari organ dalamnya. Kamu siapa? Zixin menatap Yang Ye lekat-lekat. Li Qingyi dan Fan Li juga melihat Yang Ye karena mereka juga ingin tahu jawabannya. Sekolah pedang kuno. Yang Ye berbicara dengan santai. Meskipun dia tidak tahu sekolah pedang kuno, itu tampaknya tangguh di prefektur Pine, jadi dia tidak keberatan menggunakan namanya. Apa menurutmu aku berumur 3? Zixin berbicara dengan suara rendah, Anda tidak memiliki pedang token kuno pedang sekolah, dan Anda belum mencapai 6 pedang tingkat niat. Jadi maukah kamu berlutut, meminta maaf, dan memohon belas kasihan jika aku benar-benar menghasilkan token pedang dari sekolah pedang kuno? Yang Ye memberi isyarat dan pedang kembali ke genggamannya. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju Zixin. Zixin berbicara dengan dingin, apakah kamu tahu apa konsekuensi dari berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno? Seseorang mencobanya sekali, dan dia dikejar selama 3 hari 3 malam oleh murid-murid dari 9 puncak. Pada akhirnya, tidak hanya orang itu yang terbunuh, bahkan seluruh keluarganya dimusnahkan. Apakah Anda tahu seberapa kuat orang itu? Dia telah memahami 2 jenis niat, dan keduanya telah mencapai peringkat surga. Selain itu, dia bahkan berada di alam setengah Sein. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak sedikit. Ini benar-benar sangat sombong, sepertinya aku telah membuat masalah untuk diriku sendiri lagi. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk menyangkalnya. Jadi, dia berkata, saya mengatakan saya, jadi saya. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Zixin. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah ketika binatang iblis alam agung menghalangi jalannya. Binatang iblis Exalt Realm ini tidak sebesar kera putih, dan ukurannya hanya 2 kali lipat dari orang dewasa. Itu benar-benar tertutup sisik hitam, dan itu berbentuk seperti sapi. Namun, ia memiliki kaki seorang pria, membuatnya tampak sangat aneh. Itu adalah badak lapis baja gelap. Awas, Fan Meng memperingatkan, kulitnya sangat tebal dan kuat. Yang Ye mengangguk, lalu dia melirik badak lapis baja gelap. Pada akhirnya, tatapannya berhenti di matanya. Dia tidak ragu untuk segera menyerang. Dia melintas ke sana, dan kemudian pedang di tangannya menyapu matanya. Itu sangat cepat seperti sambaran petir. Namun, tiba-tiba Zixin muncul pada badak tersebut, dan kemudian tubuhnya bergerak sedikit ke samping. Pedang Yang Ye yang akan mengenai matanya langsung mengenai salah satu sisiknya, dan percikan terbang. Pedang yang dia pegang langsung hancur berkeping-keping sementara Yang Ye terlempar beberapa langkah mundur oleh kekuatan besar dari tabrakan. Ini asimilasi binatang. Li Qingyi tiba-tiba berbicara, hatinya menyatu dengan badak lapis baja gelap. Mereka bergabung menjadi satu, dan mereka bisa menghasilkan kekuatan yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya mereka mampu lakukan. Tiba-tiba, badak itu meraung dengan marah, dan raungan ledakan yang bergemuruh seperti petir surgawi menghantam telinga Yang Ye, menyebabkan dia merasa pusing. Yang Ye terkejut dan buru-buru menggelengkan kepalanya sebelum dia menggunakan energi yang dalam untuk menutup telinganya. Sementara itu, badak memanfaatkan momen saat Yang Ye teralihkan untuk tiba di depan Yang Ye, dan tanduknya menusuk kepalanya. Kamu sedang mendekati kematian. Yang Ye meraung marah saat dia membenturkan tinjunya ke tanduk. Tanduknya langsung pecah sementara badak itu sendiri diledakkan kembali oleh kekuatan kuat yang dibawa oleh tinju Yang Ye. Namun, Yang Ye telah mundur sekitar 10 langkah juga. Membunuh Zixin yang duduk di punggung badak tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kemudian fluktuasi aneh keluar dari tangannya. Setelah itu, semua binatang iblis di sekitarnya melolong saat mereka menyerang Yang Ye dan yang lainnya. Jejak keganasan melintas di mata Yang Ye saat dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke tanah, dan sosoknya melesat ke depan. Sementara itu, ekspresi Zixin berubah saat menyaksikan adegan ini. Dia menamparkan punggung badak itu, dan yang terakhir meraung dan menyerang Yang Ye. Memotong Yang Ye menekan jari-jarinya ke dalam bentuk pedang dan mengayunkannya ke badak, lalu seutas energi pedang muncul. Ketika energi pedang mengenai badak, armor skala badak tampak seperti tahu karena energi pedang menebasnya dengan mudah. Ekspresi Zixin berubah drastis ketika dia menyaksikan adegan ini, dan sosoknya melintas ke samping. Energi pedang menembus badak dan segera terbelah menjadi 2. Wajah Zixin berubah muram. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan singa yang menyala di kejauhan langsung berlari ke arahnya. Namun, Yang Ye tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian dia mencengkeram lehernya. Yang Ye berbicara dengan dingin, suruh mereka berhenti. Lepaskan aku atau mereka bertiga akan mati. Zixin menatap lekat-lekat pada Yang Ye, dan tidak ada jejak ketakutan di matanya. Karena Li Qingyi dan yang lainnya diserang oleh kelompok binatang iblis, dan mereka hampir dimakan hidup-hidup.
Ekspresi buas muncul di sudut mulut Yang Ye, dan dia meraih lengan kanan Zixin. Zixin terkejut dengan ini dan berkata, apa yang kamu? Dia belum bisa menyelesaikan ucapannya sebelum Yang Ye tiba-tiba menariknya, dan kemudian seluruh lengan Zixin terlepas dari bahunya. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Ada iblis dalam dirinya. Li Qingyi berbicara dengan lembut.